Halo Sobat Mediva, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa kalian dalam keadaan sehat lahir batin, tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Baik, langsung saja kita ulas. Rahasia mencetak burung juara dalam memelihara merpati. Banyak cara untuk mencapai keberhasilan baik dalam beternak maupun dalam lomba. Namun semua memiliki kesamaan bahwa kita tidak boleh mentolerir terhadap burung yang terus-menerus sakit dan memerlukan pengobatan, dan kita harus memiliki asumsi bahwa burung yang memiliki prospek untuk juara harus sehat, sedang burung yang selalu sakitan tidak baik untuk dipelihara. Burung yang kita pelihara baik sebagai breeder maupun crosser harus memiliki kondisi kesehatan super, dan boleh sakit dalam kurun waktu lama dan berhari-hari. Kesehatan pada merpati tidak datang dengan sendirinya, namun perlu perawatan yang intensif dan terus-menerus dengan pemberian vitamin, suplemen dan obatan yang mendukung sangat diperlukan, dan jangan sampai terabaikan kebersihan kandang. Sangat mustahil mencetak burung juara datang dengan sendirinya tanpa melalui proses perawatan yang serius. Dalam memelihara merpati, mungkin Anda kurang memperhatikan burung yang tahan akan penyakit, perubahan iklim, bakteri, dan virus. Kadang kala kita jumpai burung piyik dari terah burung terkenal dan hebat, namun piyik ini sering sakitan serta selalu memerlukan perawatan ekstra dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu kita pun sayang karena kita khawatir, mudah-mudahan siapa tahu setelah dewasa bisa juara seperti indukannya atau seperti nenek moyangnya, dan perhatian kita terfokus pada merpati tersebut. Ini adalah awal ketidakberhasilan kita dalam beternak dalam memelihara merpati, karena burung yang lebih bagus akan tidak terawat karena perhatian kita terbagi terhadap burung yang memerlukan perhatian lebih. Banyak peternak bertanya-tanya, apa yang harus saya berikan burung untuk membuat merpati lebih sehat? Itu sebuah pertanyaan yang kurang pas. Pertanyaan seharusnya adalah, apa yang seharusnya saya lakukan agar mendapatkan burung yang kuat di segala cuaca? Burung yang sehat dari mulai mempersiapkan kedua indukannya, pairing, sebelum dijodohkan akan menghasilkan anakan yang baik dengan kekebalan yang baik yang tidak memerlukan obat-obatan terus-menerus. Jawabannya adalah seleksi terhadap piyikan sobat, dan jangan ragu untuk menyingkirkan secepatnya. Anda harus jeli dan kejam untuk keberhasilan terhadap hasil ternakan, dan semua merpati yang kita pelihara harus diperlakukan sama. Bila kita menjumpai piyik yang menetes mau berkembang menjadi dewasa dan selalu menunjukkan gejala yang selalu sakit-sakitan, maka sobat harus gunakan tangan besi untuk menyingkirkannya. Dalam melakukan seleksi pun harus Anda lakukan terhadap merpati yang diternak, bahwa merpati yang memasuki masa ternak harus dalam kondisi fit dan sehat, serta tidak dalam kondisi stres apalagi sakit. Sehingga mulai memasuki masa menjodohkan, bertelur, mengeram, meloloh, kita sudah melakukan seleksi dan kita sudah mengamati sejak awal. Penilaian terhadap prestasi merpati. Beberapa pernyataan penilaian terhadap merpati, yakni beberapa orang berpikir bahwa burung berasal dari terah yang baik akan menurunkan anakan yang baik. Tidak selamanya ini terjadi. Burung berasal dari terah yang baik bila sudah dilatih tidak menunjukkan kinerja yang baik harus segera diafkir atau disingkirkan, karena burung yang baik akan mudah dilatih atau ada peningkatan setiap masa latihan. Burung yang diternak, breeder, bila dalam 4 tahun tidak memberikan keturunan yang baik untuk tidak dilanjutkan mengambil keturunan. Bila akan hanya tetap dipelihara, minimal bisa menjadi lolohan yang baik, agar tidak mempersempit kandang ternak. Merpati yang telah berumur 2 tahun, 2 kali rampas, tidak ada peningkatan prestasi, kinerja harus segera disingkirkan karena akan jarang terjadi peningkatan prestasi terhadap merpati yang umurnya
semakin meningkat menjadi tua. Burung yang kinerja baik akan mampu menunjukkan prestasi dalam kurun waktu 2 tahun, 2 rampasan. Merpati muda di dalam lomba merpati pos yang diadakan di Belgia dan Belanda dalam kurun waktu dekade yang lalu. Jika kita melihat hasilnya saat ini bahwa juaranya banyak didominasi oleh merpati muda yang berumur 2 tahun. Merpati yang mendapat juara bukan dipengaruhi oleh faktor vitamin atau jamu karena banyak peternak yang mempersiapkan merpati mulai dari piik hingga dewasa dengan pemberian suplemen yang berlebihan. Dengan maksud agar merpatinya setelah dewasa memiliki kondisi tubuh yang kuat, namun dalam hasil penelitian berbeda bahwa pemberian obat-obatan selama bertahun-tahun membuat merpati menjadi lemah. Banyak pemain, peternak merpati tidak menyadari bahwa obat dikembangkan untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk menguatkan merpati atau menambah kemampuan merpati. Ketika merpati yang dilombakan tidak menunjukkan hasil yang maksimal, mereka berpikir bahwa pemberian obat kurang maksimal atau dosis obat kurang banyak. Padahal obat dan vitamin tidak akan mempengaruhi kinerja burung, hanya pemberian vitamin yang sesuai akan membuat burung tetap sehat dan kondisi yang prima. Menyapih merpati piik di Eropa. Para peternak merpati pos menyapih piikannya pada umur 4 minggu, bahkan sekarang mulai umur 3 minggu, dan hasilnya banyak merpati pos di Eropa yang juara pada saat piiknya sudah disapih oleh indukannya. Dan mereka melakukan ini ada beberapa alasan. Kalau terlalu lama meloloh, maka indukan akan lama bertelur dan kondisi badan akan tidak baik untuk merawat bayi berikutnya, atau bila indukannya langsung akan lama bila akan melatih kembali. Menyapih piik pada saat lebih muda akan membuat merpati lebih jinak dan lebih dewasa, dan piik akan lebih survival dengan kondisi alam sekitar. Alasan lain yang baik untuk menyapih bayi pada usia dini harus dilakukan dengan mengadakan seleksi terlebih dahulu. Menyeleksi merpati piik sejak awal. Semakin awal Anda melakukan seleksi, maka akan semakin baik. Bahkan Anda sudah dapat memulai seleksi burung ketika masih dalam telur. Beberapa saran tentang pemilihan seleksi. Bila telur yang akan Anda tetaskan berkerak, skala berpori, maka segera singkirkan atau buang karena belum ada burung yang baik berasal dari telur yang berkerak atau berpori. Telur harus mengkilap dan mengkilap, sama seperti merpati sehat, bulunya harus cerah dan cerah. Singkirkan telur dengan skala berpori berkerak, lakukan pemberian vitamin pada indukan, lalu ambil telurnya lagi, lihat sudah sesuai kriteria apa belum. Bila sobat akan memasang ring di kaki pada merpati piik berusia seminggu, mungkin sobat akan melihat piik yang ukurannya serta berkaki lebih kecil dibanding piik yang lain dengan usia yang sama, maka saran saya akan lebih baik disingkirkan karena burung seperti ini tidak akan menjadi baik, apalagi berpotensi juara. Karena burung yang baik akan sehat sejak dari piik. Merpati jenis ini adalah merpati tanpa masa depan. Hati-hati untuk piik yang selalu mencicit di sarang. Ini mungkin disebabkan oleh kanker, trichomoniasis, dan tidak kuat akan pengaruh obat-obatan atau vitamin yang diberikan. Tapi terhadap peternak yang baik, ia akan peka terhadap piik yang seperti ini dan akan segera memberi pengobatan. Dia sadar akan bahaya dan tindakan pencegahan trichomoniasis. Secara umum piik yang mencicit terlalu banyak tidak baik. Sekali lagi, singkirkan mereka. Mereka adalah merpati tanpa masa depan dan tidak akan berprestasi. Juga tolong diperhatikan sarang yang ada piikannya yang kondisinya selalu basah. Mereka basah karena indukannya terlalu banyak minum sehingga meloloh terlalu banyak air, bukan sari makanan. Ini memiliki alasan, merpati yang minum terlalu banyak tidak dalam kondisi yang baik, tidak sehat, ada sesuatu yang salah dengan pencernaan.
Untuk meneruskan meloloh dengan indukan yang seperti ini adalah hal yang buruk. Hal ini juga bisa disebabkan oleh piikan itu sendiri yang tidak memiliki kekuatan untuk membuang kotoran di pinggir sarang karena piikan yang pandai akan membuang kotoran di pinggir sarang. Sehingga ini salah satu kriteria untuk menyingkirkan piik seperti ini. Kadang-kadang sobat melihat bulu-bulu di pundak belakang burung piik yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan burung piik yang usianya sama. Burung piik yang demikian baik disingkirkan karena menandakan tidak memiliki vitalitas untuk mencapai prestasi yang lebih baik, menjadi juara, bila sobat telah meyapi burung piik. Kemudian setelah turun kandang selalu minta makan, loloh burung-burung yang ada di sekitarnya baik yang bukan indukannya menandakan burung piik tersebut tidak memiliki pendirian atau karakternya tidak kuat. Ciri ini pun ditandai sejak burung masih piik dan mulai mencari tempat tidur. Bila malam hari kadang kita menjumpai burung yang berukuran besar, lebih banyak diam kurang bergerak sehingga malas untuk kesana kemari, atau burung yang lebih banyak di lantai dan tidak mampu bertengger menandakan burung ini malas untuk bergerak. Ini pun jenis merpati yang tidak memiliki prospek juara. Merpati yang kuat yang memiliki prospek untuk juara akan memiliki bentuk tubuh proporsional modern agak kecil sehingga lincah untuk bergerak. Bila dipegang hal demikian sering terjadi oleh setiap peternak dan terjadi kekeliruan kesalahan dalam penilaian terus-menerus di mana membiarkan piik untuk terus berkembang hidup sampai dewasa padahal piik tersebut tumbuh dalam keadaan tidak sehat. Dan ini tidak pernah terjadi di mana burung juara, sejak usia piik selalu sakitan dan begitu besarnya akan menjadi juara. Mulai sekarang bila Anda melihat burung yang sejak piik sakitan segera disingkirkan karena burung yang juara akan memiliki kesehatan yang baik. Dan kesehatan merupakan hal utama yang dibutuhkan pada burung pada usia berapapun. Burung yang berpotensi dan memiliki peluang untuk menjadi juara harus selalu sehat sampai usia berapapun. Karena untuk menjadi burung juara hal yang paling utama adalah burung harus selalu sehat. Ciri positif burung yang mandiri dan berkarakter selain ciri kesehatan yang utama bagi burung yang baik, maka ciri lain yang dapat dikenali dengan mudah terhadap burung piik yang mandiri dan berkarakter adalah burung tersebut akan selalu berusaha di tempatnya dan tidak mudah berpindah dari tempatnya sekalipun di suasana gelap. Ini salah satu ciri burung yang mandiri dan berkarakter dengan mempertahankan tempat tinggalnya serta tidak berpindah-pindah. Dari ulasan di atas kesimpulannya yakni merpati dengan bentuk tubuh proporsional yang sempurna, mata yang sempurna, bulu sempurna dan bahkan silsilah terah burung juara merupakan burung yang memiliki nilai yang tinggi, namun belum tentu burung seperti ini akan menjadi juara dan menurunkan anakan juara. Ini merupakan salah satu problematik yang harus bisa dipecahkan. Seorang care master yang baik akan selalu mengutamakan kesehatan dalam memilih merpati yang baik, namun hal penting lainnya dalam menilai burung yang baik tidak boleh ditinggalkan seperti merpati harus berkarakter, mampu berorientasi wilayah dengan cepat, memiliki kecerdasan yang baik, stamina yang baik, serta kemampuan beradaptasi di tempat baru, wilayah. Hal ini tidak bisa dilihat dengan mata, perasaan dan rabaan kecuali dengan dites di lapangan. Jadi kesalahan menilai racer akan terjadi bila menyampingkan kesehatan burung tersebut karena hal utama untuk seekor racer adalah harus selalu dalam kondisi sehat. Jangan pernah melombakan burung dalam kondisi yang kurang sehat karena akan memperburuk prestasi burung tersebut. Jangan pernah berpikir obat dan vitamin atau doping akan membuat burung merpati terbang lebih cepat atau untuk menjadi pemenang, juara. Orang-orang Belgia dan Belanda seperti Clark, Engels,
Houben dan banyak lainnya yang telah berhasil mencetak sprinter burung pos sehingga sukses sepanjang hidup mereka, namun mereka tidak seperti dokter atau ahli kimia yang memiliki pikiran di mana obat, vitamin dan jamu dapat mempercepat terbang merpati, sebaliknya obat dan lain sebagainya hanya membuat burung menjadi sehat. Dan mereka semua memiliki kesamaan bahwa mereka menyadari untuk mencetak sprinter atau racer yang baik harus melalui seleksi. Selain hal di atas yang telah disebutkan, untuk menjadi burung juara harus dilaksanakan manajemen secara benar dan tepat, lalu kontinu, serta adanya hubungan yang harmonis sesama anggota tim. Oleh JM, sekian dari kami, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.